Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 17 sampai 19 menegaskan demikian. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka di dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus dengan tegas. Nah, berdasarkan pernyataan Yesus di dalam teks tersebut, ada dua hal yang akan menjadi penekanan saya. Yang pertama, Yesus menegaskan sebuah janji bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi tidak akan ditiadakan, tetapi digenapi. Jadi adalah benar-benar hoax besar ketika ada orang mengatakan Yesus menentang Yudaisme, Yesus meniadakan hukum Taurat, Yesus menentang hoax. Karena Yesus dan menegaskan, jangan kamu menyangka bahwa aku meniadakan hukum Taurat. Aku bukan meniadakannya, tapi menggenapinya. Jadi yang pertama kita melihat, Yesus menegaskan sebuah janji bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi tidak akan ditiadakan, tetapi digenapinya. Meniadakan berarti tidak menggenapi sesuatu. Dan menggenapi berarti melaksanakan janji. Semua janji dalam hukum Taurat dan kitab para nabi digenapi oleh Yesus. Yesus menjamin bahwa ia menggenapi, bukan meniadakan. Kata kerja menggenapi atau plero dalam ayat 17 telah dipahami dalam 3 pengertian, yaitu 1, menaati hukum Taurat dan kitab para nabi. 2, menerangkan makna yang sepenuhnya dari hukum Taurat dan kitab para nabi. 2 hal itu sudah saya jelaskan tadi. Yesus menaati hukum Taurat dan kitab para nabi secara sempurna di fakta yang keempat. Kemudian menerangkan makna yang penuh dari hukum Taurat dan kitab para nabi sudah saya jelaskan di fakta yang ketiga. Yesus menerima otoritatif perjanjian lama dan memberikan penafsiran yang diperluas yang berbeda, kadang-kadang berbeda dengan Taurat dan para Saduki. Nah, kemudian makna kata menggenapi yang ketiga adalah kehidupan dan pelayanan Yesus. Aku datang di ayat 17 untuk membawa hukum Taurat dan kitab para nabi pada tujuannya. Nah, dalam keseluruhan pelayanan Kristus, ia memang melakukan 3 hal itu, yaitu menaati hukum Taurat dan kitab para nabi, menerangkan makna yang sepenuhnya dari hukum Taurat dan kitab para nabi itu, serta merealisasikan tujuan hukum Taurat dan kitab para nabi. Namun dalam konteks Matius 5 ayat 17 sampai 20, nampaknya yang menjadi penekanan Yesus sebagaimana dicatat oleh Matius adalah poin yang ketiga, untuk merealisasikan tujuan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi maksud dari aku datang untuk menggenapi hukum Taurat adalah Yesus akan merealisasikan tujuan hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu penggenapan janji-janji dalam hukum Taurat dan kitab para nabi yang akan digenapi oleh Dia terkait dengan keselamatan, ya, dan juga peran mesianiknya. Hal ini masuk akal sebab Matius 5 ayat 17 tidak mengontraskan antara meniadakan dan menaati. Jika yang dimaksud adalah menggenapi, jika yang Yesus maksud dengan kata menggenapi dalam ayat itu adalah menaati, maka Matius pasti akan menggunakan bukan kata plero, tapi kata yang digunakan bisa saja misalnya akuo atau praso. Tapi tidak, faktanya Yesus dicatat oleh Matius menggunakan kata plero, ya, bukan dalam pengertian menaati tapi meniadakan. Bukan dalam pengertian menaati tapi menggenapi, ya, menggenapi janji-janji yang dinyatakan di dalam perjanjian lama, baik oleh hukum Taurat maupun kitab para nabi. Dengan demikian, penggunaan kata plero di sini menunjukkan bahwa tujuan dari kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus adalah untuk memenuhi tujuan hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini bukan tentang tuntutan Taurat, tetapi tujuan Taurat. Juga bukan tentang aturan para nabi, melainkan nubuat mesianis yang disampaikan oleh para nabi. Itulah tujuan-tujuan yang akan digenapi oleh Yesus. Hal ini juga didukung oleh konteks penggunaan kata plero sebelumnya yang sudah muncul sebanyak 5 kali. Kata plero ini sebelumnya sudah muncul sebanyak 5 kali dikaitkan dengan penggenapan nubuat para nabi. Misalnya di dalam Matius 1 ayat 22, Matius 2 ayat 15, kemudian ayat 17 dan ayat 23, Matius 4 ayat 14. Lihat juga di dalam Matius 13 ayat 14, 26 ayat 54 dan 56. Jadi melalui inkarnasinya, Yesus menggenapi tujuan kitab suci perjanjian lama, baik hukum Taurat maupun kitab para nabi. Apa yang direncanakan Allah dan dinyatakan oleh kitab suci direalisasikan oleh pelayanan Yesus. Sang Mesias datang untuk menggenapi plero seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat yang ke-15. Nah, yang kedua sekarang,
Ya. Nah, janji penggenapan itu mencakup seluruh perjanjian, yaitu yang kitab yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, Taurat dan kitab para nabi, bahkan sampai pada iota atau titik. Iota adalah huruf dalam bahasa Yunani atau dalam bahasa Ibrani-nya adalah yod. Ini adalah huruf yang terkecil dari semua huruf dalam abjad Yunani maupun Ibrani. Hampir sama besarnya dengan tanda baca apostrof, yaitu koma di atas. Meskipun merupakan huruf yang terkecil, namun sama pentingnya dengan semua huruf lainnya. Mengapa? Karena perhatikan, huruf-huruf menjadi kata, dan kata-kata menjadi membentuk kalimat, dan kalimat-kalimat membentuk sebuah janji. Jadi, huruf di situ, sekalipun iota, ya, tidak boleh ditiadakan sama sekali. Tidak boleh diabaikan, digenapi oleh Yesus. Yaitu yang ada dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Ingat, sebuah huruf dapat mengubah arti kata dan maknanya dalam kalimat. Sebagai contoh, saya jelaskan begini, sebagai contoh yang mudah. Apabila huruf P pada kata mempelai diganti dengan huruf B, huruf P diganti dengan huruf B pada kata mempelai, maka huruf P pada kata mempelai itu diganti dengan huruf B, maka akan menjadi kata membelai. Jadi mempelai dengan membelai itu berbeda artinya. Ya, huruf P dari kata mempelai diganti dengan huruf B, maka bacaannya akan menjadi membelai. Dan ini sangat berbeda artinya membelai dengan mempelai. Artinya kedua kata itu jelas sangat berbeda sekali. Masalahnya adalah huruf P yang diganti dengan huruf B. Kelihatannya sepele, tapi artinya beda. Nah, bahkan perubahan satu huruf tersebut akan mempengaruhi mengubah makna kalimat dari misalnya rombongan mempelai wanita menjadi rombongan membelai wanita. Karena perubahan satu huruf pada kata mempelai menjadi membelai. Jadi bukan hanya mempengaruhi kata, tapi juga mempengaruhi makna dalam sebuah kalimat. Karena itu saya pernah membaca, kan orang salah di sebuah mobil, orang salah tulis rombongan membelai wanita. Kan artinya beda dengan rombongan mempelai wanita. Nah, suatu makna yang sungguh jauh berbeda hanya karena perubahan satu huruf saja. Ingat, satu iota saja dalam hukum Taurat tidak akan ditiadakan. Karena satu iota akan mempengaruhi kata, dan satu iota yang ditiadakan akan mempengaruhi kalimat. Dan satu kalimat yang satu iota yang akan mempengaruhi kalimatnya akan mempengaruhi janji-janji dalam perjanjian lama. Maka Yesus katakan dia tidak akan meniadakan hukum Taurat tapi menggenapinya, bahkan sampai satu iota akan digenapi. Tuhan tidak mengabaikan satu iota pun. Tuhan kita Yesus Kristus berjanji bahwa tidak satu iota pun akan gagal. Ia akan menggenapi semuanya.